Baik ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman dengan hadis qudsinya ya. Allah berfirman dengan hadis qudsinya sebagaimana Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa inna innal Qur'ana unzila ala sab'ati harufin. Atau Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Inna Allah yuhibbu ayatul hadal Qur'an kama unzil. Atau yang sering kita dengar juga bahwa in afdalakum man ta'allama Qur'an wa 'allama. Atau Rasulullah juga menyampaikan khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allama. Sering sekali kita mendengar hadis-hadis keutamaan sebagaimana orang-orang yang senantiasa belajar, terutama belajar Al-Qur'an yang mereka sebutkan sebagai sebaik-baiknya golongan. Tapi hal yang terlupakan, yang sering sekali terlupakan oleh para pecinta Al-Quran adalah ya, lupa untuk apa? Lupa untuk memahami bahwa Al-Quran ini ada caranya sendiri untuk dibaca. Al-Quran ini memiliki keilmuan tersendiri di dalam bab ulumul Qurannya. Bahkan bab pertama yang pernah kita pelajari terdahulu, bab pertama dari sekian banyak ulumul Quran. Jadi ulumul Quran itu sangat banyak, ya, misal ilmu qiraat, asbabun nuzul, ya, eh, aimatul qiraat atau bihasbis subut banyak sekali ya. Kalau kita misalkan beli tentang ulumul Quran buat nanti Ustaz Zabih tentang ulumul Quran itu sangat banyak babnya. Tapi satu-satunya bab yang perlu untuk memahami materi terperinci plus memahami teorinya hanya satu. Ya, kalau yang lain cukup dibaca saja, cukup ya bagaimana tentang ma'rifat sabab nuzul misalkan atau mata kororo nuzuluhu ayat dan surat yang turunnya berkali-kali atau ayat yang sebabnya satu atau sebabnya banyak turunnya sekali atau turunnya berkali-kali ya, sebabnya juga berkali-kali dan lain sebagainya itu cukup dibaca saja dipahami sudah cukup tapi satu bab ini perlu pemahaman tidak hanya pemantapan soal bagaimana teorinya tetapi yang lebih penting daripada teori itu adalah bagaimana kita menerapkan di dalam melaksanakan apa yang sudah kita tahu dalam teori itu. Ya, dalam bab yang dimaksud adalah bab bagaimana tajidul huruf wa ma'rifatil lufuz. Ya, bagaimana kita mentilawahkan Al-Quran dengan tentunya dengan tartil yang makna tartil itu tajidul huruf, ya, mentajwidkan, mentahsinkan huruf. Kita sudah belajar juga makna tajwid ya pertemuan lalu. Selanjutnya wa ma'rifatil lufuz ya, kita mengetahui bagaimana wakaf ibtidak dan lain sebagainya. Ya, banyak dari kita, ya, kalau misalkan belajar dengan guru dan lain sebagainya, ini tidak dapat ya ilmu ma'rifatil lughat. Jadi kalau misalkan ustaz-ustazah ya punya IG, ya coba nanti dicari nama pesantren itu Maulana Maghribi. Karena salah satu guru kami sanadnya itu ke Syekh Mahir. Syekh Mahir itu sekarang ada di Indonesia ya, membuat pesantren sendiri. Coba ustazah atau ustaz di sini ya yang punya IG nanti coba cari pesantrennya. Nah itu sering sekali ya, misalkan mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Was'alunaka madza yunfikun. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Was'alunaka madza yunfikun. Qul kadzalika yubayyinullah ya lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kalau ustaz-ustazah berhenti di situ, maka ada ayat yang terpenggal. Jadi ketika ditanya kepada Rasulullah tentang khamr dan perjudian, ya, sesungguhnya perjudian itu dan Homer itu adalah sesuatu yang buruk. Ada kebaikannya, tapi keburukannya lebih besar. Lalu ditanya lagi tentang apa yang kau infakkan sampai akhirnya, ya kadzalika seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya, la'allakum tatafakkarun agar kamu bertafakur. Itu kan akhir ayat. Lalu di atasnya kalau misalkan yang hafal Quran pasti ada bacaan fid dunya wal akhirah. Padahal artinya adalah la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Di situ wakofnya. Agar kamu berpikir, bertafakur di dunia dan di akhirat.
Tapi kalau kita nggak tahu ma'rifatul wukufnya, ya, kita nggak tahu bagaimana wakaf, ibtidak dan benar dan lain sebagainya. Nah, nanti ini yang sangat-sangat disayangkan. Ini masyhur ya, misalkan di Indonesia sendiri banyak orang-orang yang hanya bisa menghafal Quran, tapi karena bertalakinya dengan guru yang tidak memahami ma'rifatul hukuk dengan benar, akhirnya wakaf tidaknya ini bermasalah. Jadi diperbaiki. Kalau sudah bagus tajwidul huruf, perbaiki ma'rifatul hukuknya. Banyak di Al-Quran itu yang dia nanggung sekali ayatnya. Dan harus wakaf di setelahnya. Baik, hari ini kita masuk ya, setelah saya pembuka tadi, kita akan masuk dalam suatu bab yang bab ini tentunya sangat penting ya, sebagaimana saya dulu pernah sampaikan ya. Jadi nanti insya Allah ya setelah ini selesai, ya nanti di mana di teman-teman yang lama atau teman-teman yang baru nanti langsung akan mendapatkan sanad. Jadi untuk mendapatkan atau masuk ke pintu sanad, jadi sebenarnya kalau misalkan kita istilahnya adalah misalkan kita ingin mendapatkan atau menyelesaikan. Jadi ijazah tajwid ini adalah ijazah sama ya, yang antum harus mendengar dengan bagus. Nanti ada ujiannya. Nah, yang ujiannya bagus nanti yang bisa dapat sanad. Yang ujiannya di bawah rata-rata itu nanti tidak bisa atau mengulang. Nah, untuk masuk ke dalam buku yang Ustadz saja sudah pegang, sudah beli ya. Jadi saran kami semuanya kitabnya dibeli ya. Bukan kitab ini, tapi kitab yang sudah disampaikan oleh admin di grup. Nah, kitab itu sangat bagus. Kenapa? Karena kitab itu langsung dari penulisnya, di mana penulisnya ini, Dr. Ayman Suwad ini, ya, memerintahkan beberapa orang-orang di setiap negara. Setiap negara beliau perintahkan untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Sehingga ustadz-ustazah di situ akan melihat bahwa ada bahasa Indonesianya. Makanya itu sangat membantu. Tinggal nanti memahami maknanya dan bertaraki. Ya, nah untuk masuk ke dalam kitab yang tebal yang Ustadz Ustazah punya sekarang itu, yang sudah dibeli itu, ya, maka kita harus tahu yang namanya mustalahnya dulu. Ya, apa itu mustalah? Mustalah itu seperti definisi-definisinya. Sehingga nanti ketika bertalaki itu tidak terkejut. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah untuk menyelesaikan, misalkan kitab ini bisa saja sebenarnya kita selesaikan dalam waktu 1 hari. Ya, misalkan daurah Sabtu, Ahad, misalkan. Nah, itu bisa saja. Nanti insya Allah, ya jadi setelah nanti selesai 82 halaman ini, nanti kita akan masuk ke yang namanya apa? Ke yang namanya adalah daurah kitab yang Ustadz itu punya. Ya, mungkin nanti 3 hari, ya 2 hari atau 3 hari yang kita nanti nonstop. Mungkin nanti saya minta waktu Ustadz ya di Sabtu Ahadnya, agar apa? Agar kita bisa menyelesaikan langsung. Itu sangat mudah. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah pernah memperdalam yang namanya mustalahnya. Jadi kalau sudah mustalahnya sudah tahu, misalkan seperti ini ya. Ini salah ini, bukan batuk. Ini al-butu ya, pakai doma di sini. Al-butu fitilawati min gori tamtid. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu tamtid itu adalah apa, ya, ya, atau damji di sini misalkan sudah tahu apa, itu sangat mudah. Tapi kalau misalkan tidak tahu, ya misalkan tidak tahu dan lain sebagainya, nah ini nanti yang akan lama mensyarahnya. Jadi makanya saya dari awal sampaikan saya akan jelaskan sejarah terlebih dahulu, lanjut kepada mustalahnya. Kenapa nanti saya yakin ya di sini rata-rata lah ingin pasti mengajarkan kembali kitab-kitab yang akan diberikan sanatnya. Ya, Ya. pasti hampir semuanya memiliki niat yang sama, ingin mengajarkan kembali Ustaz. Walaupun mungkin hanya kepada keluarga terdekat. Makanya saya akan memberikan mustalahnya terlebih dahulu. Nanti Ustaz-Ustazah bisa pakai ini. Jadi untuk apa namanya yang simpelnya ya, kitab yang simpelnya, kalau yang pakai kitab aslinya itu kan berapa halaman? Semuanya 200-an ya, lebih ya. Ada yang punya kitabnya. Ini Ada yang kita punya kitab. kita Moyastar yang anunya Dr. Aiman yang bergambar. Ya, 200. bukan yang dari Ustazah Masfu'ah. Berapa halaman seluruhnya? 200-an ya? Ada 200-an lebih ya? Kalau nggak salah ya. Yang Dokter Aiman 252. 264. 264. Ya, 264. Nah, kitab yang 264 itu, nah itu jadi nanti dijadikan hal yang gampang, nggak rumit.
Ya, jadi kalau yang punya rezeki ya silakan segera dibeli kitabnya sebelum nanti kita menyelesaikan ini lanjut ke kitab tersebut. Jadi kalau sudah di kitab tersebut, jadi saya tidak akan menahan-nahan lagi ya, menahan-nahan lagi artinya ya sudah nanti insya Allah kita langsung langsung membaca dan lain sebagainya. Nanti setelah itu baru nanti ujian, lalu pengambilan sanad. Nanti kalau sudah seperti itu, sudah enak, pondasinya sudah ada, ya masuk ke materinya sudah ada, ya tinggal nanti ustaz-ustazah saja yang bagus-bagus untuk mengingatnya. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang suratul tilawah, ya, saya menjelaskan tentang ini, saya mau mengulang sedikit agar tidak bingung, ya, bahwa kemarin saya mereview sedikit ya, bahwa menurut Dr. Aiman Suwaid ya, tajwid itu ada tiga. Coba ada yang bisa sebutkan apa aja? النطق الصحيح للحروف العربية Yang pertama, yang Nutfusah. kedua, Yang kedua sifat والصفات dzatiyah wal الذاتية ardiyah. yang والعربية. ketiga, Sifat tahsiniyah, sifat atau ardiyah. oke. Coba ada yang bisa sebutkan bahwa yang dimaksud dengan nutku sahilil huruf robiah itu apa? Yo, ada yang bisa sebutkan? Sekalian Pelafalan mereview. pelafalan Yes. huruf-hurufnya sesuai dengan pelafalan orang Arab. Oke, bagus ya. Jadi melafalkan huruf ini harus berani berbicara ya. Jadi nanti antum ketika mengajarkan kembali sudah terbiasa. Ya, tentu kita harus melihat daripada pelafalan orang-orang Arab. Ini pernah terjadi kasus ya. Jadi terjadi kasus itu adalah ya, ketika salah satu ya, orang yang saya lihat ya, yang beliau bertalaki langsung dengan Masyaikh Timur Tengah dan masih di sana sekarang, masih di sana. Ya, beliau sering sekali itu kalau nggak salah sering melafalkan sesuatu hal yang iya kalau bagi kita itu sudah benar gitu. Tapi ada namanya bacaan dengan ada. Ada itu apa ya? Dia jadi ada huruf-huruf yang ditekan-tekan. Ya, ada yang huruf-huruf dia harus ditekan-tekan dan ini biasanya di Arab di Madinah ini dipraktekkan. Bacanya sangat-sangat tahqiq lalu dengan apa namanya dengan ada sedikit ini ditekan begitu. Ini nggak boleh ditekan. Nah, seperti itu ya. Itu ada kaidahnya tersendiri. Lalu ketika ada orang yang baca misalkan apa namanya yang kemarin itu ada yang nanya ya. Kholidina fiha gitu ya. Jadi ada rahangnya yang harus lebih terbuka lagi untuk melibatkan sisi sifat huruf istifal dan kasronya. Lalu ada yang bertanya dengan salah satu asatidz di Indonesia ya. Dia bertanya bahwa apakah seperti ini benar gitu ya sambil melihatkan videonya. Kebetulan saya ada di grup itu. Lalu beliau menjawab bahwa yang begini-begini yang tidak ada daripada Masyaikh Qurra katanya. Nggak usah diikuti ya. Nah ini kan hal yang menurut kami adalah suatu hal yang kita harus hati-hati. Apalagi sebagai nanti antum pengajar menjawab dan lain sebagainya. Tentunya kita yang bukan orang Arab asli. Ya tentunya kita yang bukan orang Arab asli dan lain sebagainya ini perlu banyak belajar dari banyak sisi. Karena nanti penyebutan-penyebutan baik dari Mesir yang pertama, lalu dari Madinah, ya, atau juga dari Maroko, Yaman dan lain sebagainya ini atau dari Syam ini beda-beda. Ya, jadi misalkan antum, saya pernah ketika jadi penerjemahnya Syekh bukan Osama yang sekarang antum setoran itu ya. Ada satu lagi Syekh Osama sebelum antum. Jadi ketika saya menerjemah ya, lalu saya mempraktekkan bacaan Bismillah. Karena saya sering talakinya tidak hanya dengan masih dari Mesir, dari Syam dan Madinah. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi saya tebalnya setebal mungkin lah ya. Jadi memang kalau dari Syam ini berat dia bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu disalahin sama dari yang Syekh sama dari Mesir ini. Lah, 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 takaluf, takaluf katanya. Ya, saya terkejut, yang mana takalufnya? Ya, lalu beliau bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari situ saya langsung, oh iya. Sedangkan misalkan kita lihat ya, misalkan kalau orang-orang yang bertalaki dengan Dr. Aiman Suwad di YouTube itu kan, pasti begitu. Roknya tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan dari Mesir itu berbeda. Nggak mau mereka, nggak tahu saya kenapa. Tapi mereka cenderung dengan sangat mudah. Makanya orang-orang kita
Ya, saya juga terutama itu sangat mudah ketika bertalaki dengan masyayikh dari Mesir. Kenapa? Karena cenderung tidak apa ya? Tidak mungkin bagi kita tidak mutasyaddid atau tidak teliti, bukan, tapi memang di sana memang seperti itu. Jadi batasan, makanya kemarin ada yang pernah tanya sama saya, Ustaz, batasan takaluf itu apa? Batasan takaluf itu tergantung, ya, tergantung daripada tempat dari mana kita bertilawah masing-masing. Satu guru dengan guru lain itu berbeda takalufnya. Ya, jadi itu jangan sampai kita yang bertalaki dengan masyayikh dari Syam misalkan pulang-pulang ke Indonesia, atau misalkan kita talaki dari masyayikh dari Mesir pulang-pulang ke Indonesia, bahwa menganggap bacaan kita yang paling benar. Nah, ini tidak diperbolehkan karena hal-hal demikian itu tentunya harus kita pahami sebagai ikhtilaf-ikhtilafnya para ulama qurra yang itu tidak mengubah suatu hal apapun dari Al-Qur'an itu sendiri. Jadi harus hati-hati yang demikian. Saya talaki Ustaz, misalkan ya, misalkan di sini kan masyayikhnya dari Mesir ya. Misalkan antum ada yang mengatakan bahwa Ustaz, kemarin saya talaki ke masyaikh ini Nabawi. Misalkan saya Riham ya, ya yang tahu misalkan dari Nabawi. Kok berat banget Ustaz bacaannya? Harus seperti ini. Ya, atau misalkan harus ada ya. Jadi antum kalau baca Al-Quran itu nggak boleh nadanya asal-asalan. Ya, nggak boleh pakai nada bayati, nggak boleh dan lain sebagainya. Karena nanti itu mempengaruhi dari mana ayat-ayat yang antum harus tekan. Jadi ada ayat-ayat yang memang dia harus ditekan, ada rumusnya. Ayat-ayat yang nggak boleh ditekan. Ya, kalau pakai nada ya nggak bisa, nggak tahu kita. Kalau pakai nada pasti nanti kan mengikuti nada biasanya. Makanya kalau misalkan mengikuti nada, ini yang nanti akan disalahkan oleh Dokter Aiman Suwaid. Kalau antum lihat di YouTube-nya kan orang-orang yang pakai nada, ini selalu cenderung disalahkan oleh beliau. Kenapa demikian? Karena Al-Quran punya cara tersendiri dibaca. Cara tersendiri itu terdiri dari tiga yang pernah kami jelaskan ya. Pertama adalah anutku as-sahih lil hurufi arabiyah. Tentunya kita harus belajar langsung bagaimana orang-orang Arab ini melafalkan. Pertanyaannya adalah apakah semua orang Arab? Oh, tentu tidak. Ini juga kesalahpahaman yang sering terjadi. Ya, tentu tidak. Artinya begini, ketika kami bertalaki dengan masa-masa Timur Tengah, di situ ada orang-orang Arab. Dan mereka itu lebih susah membaca Al-Quran daripada kita. Ini benar saya. Nanti kalau misalkan antum misalkan lihat ada kesempatan bertalaki ya, dengan halako dunia internasional, ikut aja. Minimal kita tahu bahwa oh ternyata orang-orang Indonesia sesusah-susahnya orang Indonesia itu lebih enak terdengar daripada orang Arab yang nggak bisa baca Al-Quran. Dan itu banyak sekali di Arab yang nggak bisa baca Al-Quran. Loh, Ustaz, kan bahasa Arab ini logatnya mereka sama benar. Walaupun aslinya dari Arab, tapi banyak dari sana yang tidak bisa baca Al-Quran. Bahkan Masya Allah, makhrajnya susah-susah. Makanya ketika kami tahu dengan hal demikian, maka kami tahulah kenapa Al-Quran itu diturunkan dengan kiroat yang berbeda-beda. Karena sesusah itu mereka. Ya, sesusah itu, seberat itu. Sangat-sangat berat. Jadi jangan disalahpahami bahwa oh semua orang Arab ya. Tidak. Ya orang-orang Arab yang belajar Al-Quran dengan guru yang bersanad sampai kepada Rasulullah. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua yang dimakna tajwid adalah sifat zatiyah. Sifat zatiyah ini sifat yang pasti ada pada huruf tersebut. Ya, sifatnya melekat. Misalkan ketika hurufnya itu qalqalah. Ya, sifatnya selalu ada. Ya, artinya memantul. Atau misalkan sifatnya rohowa. Atau sifatnya misalkan sofir. Ya, dan lain sebagainya. Ini sifat-sifat yang pasti ada. Ya, ini harus dipahami. Jadi selain kita memahami tentang bagaimana bentuk pengucapan orang-orang Arab ketika tebal misalkan. Tebal Arab dengan tebal Indonesia berbeda. Tidak bisa kita samakan. Ya, maka kalau saya pernah bentar lagi ya, pernah menerjemahkan Dokter Aiman Dokter Emat ya, salah satu mukri di Mesir yang di kementeriannya ya, yang saya pernah sampaikan salah satu guru kami. Itu ketika beliau mensyarah kitab Jazari, ya, beliau menyatakan bahwa kalau perbedaannya bisa dimatikan dulu, Ustaz. Yang mic-nya dimatikan dulu semuanya ya. Tolong. Jadi misalkan kita begini. Kalau misalkan kita kata beliau ada huruf isti'la, ya ada huruf isti'la, maka ketika nun sukun atau tanwin ketemu sama huruf isti'la, itu seakan-akan ada huruf O, tapi bukan huruf O di dalam.
Ya, ada huruf O tapi bukan huruf O. Artinya tebal. Misalkan nun sukun ketemu sama huruf Do. Ya, mayyadhuru. Atau misalkan huruf Qaf, min qablikum. Ya, jadi kita yang mengetahui bahwa oh, artinya ada yang hal yang kita kira-kira bahwa oh tebal di dalam. Ya, ini ketika dia ketemu dengan huruf isti'la. Jadi waktu saya menerjemahkan dan lain sebagainya, awalnya saya juga baru terdengar, oh ya demikian dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sifat-sifat zatiyah yang nggak bisa hilang. Atau nggak bisa buat dia tipis. Min kobe nggak bisa seperti itu. Lalu ada namanya sifat tahsiniyah. Dan sifat tahsiniyah inilah sering terjadi ikhtilaf-ikhtilafnya. Ya, sering sekali di ikhtilaf-ikhtilaf itu terjadi di sifat tahsiniyah. Misalkan mim sukun ketemu sama ba. Apa hukumnya mim sukun ketemu sama ba? Ada yang tahu? Ikhfa syafawi. Safawi. Ikhfa syafawi. Ada yang pakai furja, ada yang tidak pakai furja. Ada yang dia ada sedikit seperti apa namanya mulutnya dibuka sedikit gitu ya. Ada yang dia ditutup rapat dan ini banyak orang yang bertentangan ya, yang menganggap bahwa saya yang paling benar dan lain sebagainya. Maka kalau saja sudah masuk kelas ini, sudah mengetahui ikhtilaf ini, itu tidak ada masalah. Mau dia pakai furja, mau dia tidak pakai furja, artinya Rasulullah pernah melafalkan keduanya. Kenapa demikian? Apalagi misalkan kita belajar mata qarara nuzuluhu. Jadi ayat ini kadang-kadang turunnya itu di Mekah. Sudah turun, turun lagi di Madinah. Sudah turun, nanti turun lagi di tempat lain. Gitu. Jadi satu ayat sebabnya beda-beda. Kita sebut saja Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Misalkan ya, Imam Syatibi rahimahullah taala mengatakan bahwa wa maliki yaumiddin rawihi nasir wa inda sirati asirati likumbula. Jadi yang membaca maliki ya, maliki yaumiddin itu hanya dua orang. Yang pertama adalah Asim, kita ya. Jadi mimnya itu diisbat alif, maliki gitu. Maliki. Ya, coba saya share sedikit ya. Jadi biar pemahamannya lebih bagus lagi. Saya coba share qiraat asyarnya. Bentar ya. Nah, ini. Coba kita cek di sini. Nah, ini kita bicara dengan sabah. Jadi syatibiyah itu sabahnya ya. Jadi maliki nih. Maliki hanya dua ini. Ini kalau yang Yakub, Fulful Asyr ini asyarohnya. Tiga tambahan. Kalau syatibiyah hanya tujuh atau qiraat sabah ya. Sering terdengar. Ini hanya dua. Ya. Asim dan Kisai. Ada yang tahu asalnya dua ini dari mana? Ada yang tahu asalnya dari mana ini? Asim dan Kisai? Dari Dari Kufi. Kufah. dari Kufah. Anehnya begini Ustaz saja. Jadi Al-Quran ini kan ketika dikumpulkan hanya enam, ya dibawa oleh yang ke Kufah ini namanya Abdurrahman As-Sulami. Jadi ini salah satu tabi'in, muridnya dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka satu tempat, artinya di Kufah. Sedangkan orang-orang selain mereka, ya sebut saja dari Madinah, Mekah dan lain sebagainya, itu hanya membaca dengan Maliki Yaumiddin. Artinya apa Ustaz? Artinya ketika ayat turun, ya pertama tanpa adanya isbatul alif. Isbatul alif itu yang ini loh. Nah, ini kan, ini kan. Nah, ini isbatul alif. Ada mimnya. Kalau yang ini kan tidak ada mimnya, langsung. Maliki Yaumiddin. Lalu turun lagi dengan yang lain. Turun dengan isbatul alif. Jadi kalau kata beberapa alim ulama, misalkan di kitab Al-Burhan, atau Itkon, Mana Koton, dan lain sebagainya itu, maka kita bisa melihat bahwa marrotan, ya, jadi ketika turunnya itu marrotan biharfin wahid. Kadang-kadang turunnya dengan huruf satu huruf. Artinya huruf itu seperti ini. Misalkan Maliki Yaumiddin gitu. Tapi kadang-kadang turun lagi dengan biharfin ukhro. Jadi satu lagi turun dengan huruf yang berbeda. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu, jangankan tajwidnya, kiroatnya saja itu ikhtilaf.
arti ikhtilaf ini bukan antara salah dan benar ya. Sama-sama benar dan sama-sama dipraktekkan. Jadi ketika kita sudah banyak belajar, jangan sampai gampang menyalah-nyalahkan. Atau yang seperti ini ya. Atau seperti ini. Ada yang pakai sod, ada yang pakai sin, ada yang pakai zid atau zaya, zirotol mustaqim. Ya. Ini yang ayat Al-Quran ya, ini aja berbeda-beda. Apalagi misalkan kita yang sifatnya tahsiniyah. Tahsiniyah ini tentunya pasti lebih berbeda lagi. Apalagi itu kan terkait tentang bagaimana logat masing-masing tempat yang pada saat itu Rasulullah SAW datangi. Ya, maka ini pasti nanti akan berbeda. Maka kalau kita misalkan sudah belajar dengan syekh dari A, dari B, dari C, ya biasakan untuk mengosongkan gelas terlebih dahulu. Ya, karena kebanyakan orang Indonesia ini tidak ya. Jadi ketika sudah belajar dengan satu, dengan dua, dengan tiga, mereka menganggap bahwa mereka adalah bacaan yang paling benar. Apalagi ini yang sering terjadi. Syekh saya urutan ke-27 misalkan. Ya, sanad. Sekarang kan sanad paling tinggi kan ke-27. Jadi ini paling tinggi sudah mentok, tidak ada ke-26 urutannya. Jadi misalkan Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai nanti gurunya, ya ada yang mengatakan guru saya ke-27. Jadi paling tinggi di dunia. Terus ketika paling tinggi di dunia dia merasa bahwa berarti talaki saya yang paling benar. Tidak begitu. Ya, tidak begitu. Itu suatu kesalahan yang sangat fatal, Ustaz Ustazah, ya. Jadi urusan yang tahsiniyah, ya urusan tahsiniyah ini urusan yang dia sifatnya pasti ikhtilaf. Ya, antum pasti nggak bisa menemukan Syekh Syam bacanya seperti ini. Lalu antum ke Mesir bacanya sama, apalagi ke Madinah yang mereka itu bacanya Masya Allah, tartilnya itu benar-benar menggunakan tahqiq. Ya, itu bacanya benar-benar biasanya tanpa nada, tapi ada penekanan-penekanan. Misalkan saya baca ya, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim an. Jadi Hamzah yang kedua, jadi Hamzah istifhamnya itu nggak boleh di ada misalkan. Saya contohkan demikian. Jadi ada anzaru tahum. Jadi itu nggak bisa misalkan saya praktekkan innalladzina kafaru ya asal tekan-tekan. Nah itu langsung nggak boleh. Itu pasti salah. Jadi penekanan-penekanan itu ada juga rumusnya. Nah, ini biasanya digunakan oleh orang-orang apa? Orang-orang Madinah. Jadi buat teman-teman Madinah yang talaki ke saya itu pasti langsung bertanya, Ustaz, saya pakai ada ya, gitu. Saya pakai husnul ada ya, Ustaz. Ya, biasanya seperti itu. Saya pakai husnul ada ya, Ustaz. Jadi biasanya mereka tanpa nada, tapi ada penekanan-penekanan tersendiri. Nah, ini penekanan-penekanan ini nanti terkait tentang makna ayatnya. Ya, terkait tentang makna ayatnya. Misalkan di juz 1 ya, di juz 1. Di juz 1 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebentar saya buka ayatnya ya. Tentang mana dia? Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa qalu takhadallahu. Ya, di sini wala dan subhana ya. Di sini kalau misalkan kita talaki kepada Masih dari Madinah, di kata Allah itu nggak boleh ada penekanan sama sekali. Bahkan suaranya disuruh lirihkan, dipelankan. Karena maknanya Allah Subhanahu wa taala di sini dituduh punya anak. Ya, punya anak. Kalau antum pernah dengar, oh itu Allahnya harus dilirihkan. Ini dari Madinah ini. Wa qalu takhadallahu waladan subhan. Lalu bahkan subhannya harus ditekan. Subhanah gitu. Kalau kita kan bacanya biasa wa qalu takhadallahu waladan subhanah gitu. Nah, ini di Allahnya harus dipelankan, di subhana dikeraskan. Nah, ini terkait tentang maknanya. Ini biasanya dari Madinah itu namanya husnul ada, yaitu tingkatan lebih lagi lah. Jadi Ustaz saja nggak perlu pusing. Aduh Ustaz, saya makhraj aja belum bener-bener ini Ustaz. Harus seperti itu lagi. Memang seperti itu Al-Quran. Ya, terus dipelajari sampai akhir hayat kita. Baik ya, kita akan menyelesaikan sedikit tentang suratul tilawah. Ini suratul tilawah ini sangat penting. Oke. Itu ada di mana di PDF-nya ya. Saya pakai PDF ini biar gampang. Ini kalau ini nggak boleh di-share. Atau bolehlah kita pakai yang tadi ya.
Yang di-share di grup yang mana saja Naswa? Yang ini ya? Ada di-share di grup ya? Yang ini ya? Yang ini ya? Ada, semuanya punya. Iya, Ustaz. Kita akan melihat di sini, kita sudah pada kokoh ya pondasinya tentang tajwid itu apa. Kenapa? Nanti pasti ada yang berbeda dengan kitab tajwid Indonesia yang sering kita baca biasanya. Jadi anwau tilawah ini macam-macam jenis tilawah. Ya, di sini ada ba- tiga cara tilawah yang benar. Ya, tiga kadar kecepatan dalam bertilawah. Yang pertama ada namanya tahqiq. Kalau dulu waktu kita membaca kitab-kitab berbahasa Indonesia dulu ya, waktu saya masih belum ke pesantren, masih kecil, itu biasanya ada tahqiq. Di sini biasanya ada tartil yang kedua. Ya, tahqiq, lalu tartil, tadwir, dan hadr. Biasanya seperti itu. Ya, dulu saya membaca di kitab-kitab banyak di Indonesia, mungkin antum juga merasakan yang sama, ada tiga ya. Nah, sedangkan yang sekarang di kitab Dr. Aiman Suwad ya setelah kami bertalaki dan mendapatkan sanad dan lain sebagainya itu, maka dia terbagi dari tiga. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah namanya at-tahqiq. Apa itu? Ini bukan bata'u ya, itu diganti. Itu doma. Al-buta'u fi tilawati min ghairi tamtitin. Membaca secara perlahan. Artinya perlahan ini adalah setiap huruf-hurufnya disesuaikan dengan makhraj yang benar. Biasanya seperti itu ya. Lalu sifat-sifatnya dan lain sebagainya. Padahal makna daripada itu semuanya sama. Jadi baik daripada hurufnya yang benar, pengucapannya harfan-harfan, ya sebagaimana Rasulullah seperti itu membacanya, lalu sifat zatiyanya harus benar, sifat tahsiniyanya mengikuti, itu semuanya sama sebenarnya. Maka ketika saya membaca pertama kali kitabnya Syekh Dr. Ayman Suwad, saya bingung juga awalnya sebelum saya bertalaki, ya, sebelum saya tahu. Ini kenapa hanya al-butu fitilawati min gori tamti? Simpel sekali. Atau yang kedua, tawasutu fi sur'ati tilawah. Ya, pertengah-tengahan. Lalu yang ketiga, sur'atu fi tilawati min gori damjil lil hurufi. Saya cari-cari, ini mustahak-mustahaknya kan biasa seperti itu ya. Huruf dengan hak-haknya itu mana kan? Saya nggak tahu. Saya cari-cari kok nggak ada ya. Kok Dr. Aiman Swad seperti ini? Awal-awal kan, karena kan saya cuma bisa bahasa Arab pada saat itu, jadi belum bertalaki. Ternyata setelah saya maknai bahwa secara umum mustalah tartil, ya saya juga lihat ketika beliau mensyarah kitabnya langsung ya. Jadi ketika beliau mensyarah langsung ada yang tanya bahwa apakah makna tartil itu, Syekh? Maka beliau menjawab dengan maknanya tajidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Ini membingungkan saya awalnya. Maksudnya apa? Karena dulu saya baca, ya ketika saya talaki tufa, ya menghafal dan lain sebagainya itu, ada yang namanya tartil ketika salah satu guru kami mensyarah, tahqiq, tarutil, tadwir, hadr. Mungkin Ustaz saja juga pernah belajar seperti itu. Tapi ketika saya mendalami ini kok nggak ada. Tahqiq itu kok mana dia? Kok cuma al-batu aja, al-butu fi tilawah. Bigori tamtid. Tamtid ini artinya menambah-nambah matnya. Jadi misalkan begini. Misalkan ada orang yang enak banget suaranya ya. Lalu membacanya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi itu kan a'udzu, harusnya kan a'udzu satu harokat ya. Jadi karena dia mengenak-enakan dia baca a'udzu. Nah, ini namanya tamtid. Kenapa? Mungkin karena dia sangat pelan bacanya atau sangat suaranya dienak-enakan. Makanya Dr. Aiman Suwaid dalam kitabnya Ustaz saja coba lihat di Suratut Tilawah. Itu tidak boleh dilagu-lagukan. Kenapa? Karena lagu-lagu itu bukan 100% salah, bukan. Tapi itu sebagai khidmahnya. Jadi dia itu sebagai pelayannya Al-Quran. Artinya pelayan ini apa? Dia harus mengikuti tajwidnya. Kebanyakan orang dia tamtid ketika membaca dengan tahqiq. Ya. A'udhu atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ainnya dibaca lebih. Ya. Ar-Rah, Ar-Rah, A'udhu Billah. Ini namanya tamtid. Ini adalah suatu kesalahan orang yang bacanya tahqiq.
Saya dulu nggak tahu ya, saya nggak tahu artinya adalah saya mencari-cari bahwa kalau misalkan di syarah tufa, jazar dan sebagainya itu kan jelas diberikan bahwa tahqiq itu ketika setiap huruf dikeluarkan dengan sepertinya hak-haknya dan lain sebagainya. Nah, di sini ternyata menurut Dr. Aiman Suhaid bahwa makna tartil itu apa? Jadi ketika ditanya, jadi apakah tahqiq tadwir hadir ya? Kita selesaikan dulu. Apa itu tadwir? Tadwir itu adalah kalau bahasa saya ya dengan beberapa membaca kitab adalah suratul, kalau hadir ini suratul kubro. Jadi bacanya yang paling cepat ya, cepat mungkin. Kalau yang tadwir itu suratul sugro. Artinya suratul sugro itu apa? Dia tawasud di pertengah-tengahan. Jadi simpel banget ya artinya. Jadi kalau antum biasanya baca harus ini tahqiq itu misalkan mengeluarkan huruf di sini dan sebagainya. Ini simple. Ya, seperti ini, tawasud fi sur'ati tilawa. Jadi pertengah-tengahan, tidak terlalu kencang, tidak terlalu lambat. Dia di pertengah-tengahan. Nah, kalau antum melihat yang tawasud ini, misalkan Syekh Masyir Rasid. Nah, itu ya tawasud itu. Lalu al-hadar ini Syekh Sudais ya di Madinah. Nah, ini baca hadar apa? Sur'atu fi tilawa min gori damjil. Nah, ini dia yang paling penting ya. Apa itu? Ya, memasukkan huruf ke huruf lainnya. Ya, memasukkan huruf ke huruf lainnya. Misalkan di juz 5 ya, amfususyuh, harusnya seperti itu kan. Ya, kadang-kadang orang bacanya itu salah, amfususyuh itu kan sin dengan sy. Amfususyuh ada h lagi. Ya, atau orang misalkan baca alhamdulillahirabbil alamin. Jadi cepat. Huruf hamzah harusnya dibaca alhamdu jadi alhamdulillah, jadi tashil. Tidak jelas. Atau huruf-huruf yang lainnya dimasukkan ke huruf karena apa? Karena tadi bacanya cepat. Nah, ini salah. Jadi bukan yang misalkan kita lihat ya terutama di Jawa, orang-orang Jawa pasti tahu lah, apalagi Jawa Timur ya. Ketika misalkan kita melihat teman-teman yang sering sekali ya di sini itu yang namanya setiap bulan itu pasti ada di masjid-masjidnya itu khotmil Quran. Itu bacanya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu damjil ya. Itu memasukkan huruf dan tidak hak-haknya tidak sesuai. Itu bukan hadir itu. Itu kesalahan bacaan. Hadir itu bagaimana? Cepat tapi tetap tartil. Jadi ketika kita sudah melihat bahwa oh, tahqiq, tadwir, hadir ini maknanya sesimpel itu, ketiga-tiganya ini termasuk daripada makna tartil. Apa itu tartil? Tajwidul huruf. Orang yang baca dengan tahqiq ini kan cuma kadar kecepatan saja. Tadwir, hadir ini harus tartil. Maknanya harus tajwidul huruf. Makhraj huruf Arabianya harus benar. Lalu yang kedua sifat zatiyanya, tebal tipisnya, kolkolahnya, dan lain sebagainya harus benar. Lalu sifat tahsiniyanya, bagaimana idhar itu dibaca, bagaimana iklab, dan lain sebagainya. Ini harus dilaksanakan dengan benar. Dipraktekkan dengan benar. Ya, jadi menurut Syekh Dr. Aiman Suwaid, makna tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Pembagiannya ada 3, sesuai dengan kadar kecepatan. Tahqiq paling lambat. Tadwir setengah-setengah antara tahqiq dan hadar di pertengahan. Lalu selanjutnya adalah al-hadar itu sendiri. Apa itu? Sur'atu fitilawah. Yaitu membaca dengan cepat tapi tidak memasukkan kedua huruf yang harus tidak dimasukkan. Ya, ini harusnya dibaca harfan-harfan per huruf, ini dimasukkan. Ini berbahaya ya. Atau misalkan ada orang baca cepat. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Faqad dhalla dhalalan ba'ida misalkan. Dal dan dot. Itu kan dua hal yang berbeda yang harusnya dikolkolah. Faqad dhalla. Tapi karena bacanya cepat, susah. Bagaimana caranya mengkolkolahkan? Faqad dhalla dhalalan ba'ida misalkan cepat bacanya. Nah, ini yang dimaksud oleh Dr. Aiman Suhaid. Ini nggak boleh. Ya, bahkan kalau lebih keras lagi ya, Syekh Nawawi dalam kitabnya Tibyan fi Adabil Hamalatul Quran itu, beliau mengatakan itu perbuatan kufur ya, menambah-nambah, mengurang-urang dan lain sebagainya. Boleh antum baca dengan tahqiq, boleh tadwir dengan hadar, tapi tetap tartil. Artinya tetap tajidul huruf wa ma'rifatul huruf. Ini juga hati-hati. Ya, kebanyakan orang misalkan baca Yasin ya, ini sering terdengar juga di sekitar rumah saya. Ya, di sekitar pondok. Kalau misalkan ada orang tahlil misalkan ya di sekitar, mereka biasanya baca seperti ini ya. Yasin wal Qur'anil Hakim inna kalamna musanna ala siratim mustaqim tanzil. Enggak tahu
di mana wakofnya itu. Tabrak semuanya ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzil azizir rahim. Tabrak-tabrak semuanya. Itu nggak seperti itu Al-Qur'an diturunkan. Terakhir saya sampaikan bahwa inna Allah yuhibbu ayatul hadal Qur'an kama unzil. Al-Quran ini ada tata caranya turun, ada tajwidnya turun, ada makhrajnya dengan benar turun. Allah mencintai orang-orang yang membaca dengan seperti itu. Makna ada makna mukhalafah, hukum di balik hukum. Kalau Allah mencintai orang yang membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan, berarti Allah membenci orang yang membaca Al-Quran sebagaimana tidak diturunkan. Antum boleh pilih, mau belajar Al-Quran terus walaupun sekarang masih susah, masih lambat, tapi disukai Allah. Atau sudah nyerah dengan catatan dibenci Allah. Barakallahu fikum, silakan jika ada pertanyaan. Izin Tat, mau tanya. Boleh, Sa. Eh, boleh nggak Tat untuk kasih contohnya Tat? Tahqiq, Tat, Yang Tatwir, keras, yang keras. Set. contohnya Tat. Tahqiq, Oke, Tatwir. contoh tahqiq ya. Tahqiq itu bener-bener al-buddha'u fi tilawah, bener-bener lambat. Biasanya itu Syekh Dusuri kalau nggak salah nama beliau. Ya, biasanya orang-orang tahqiq itu bener-bener bacanya sangat lambat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau tadwir, Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadir. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kira-kira seperti itulah Ustaz. Tahqiq, tadwir, dan hadar. Keren. Ustaz bertanya, Ustaz. Izin. Boleh, Ustaz Beni. Kalau kan ada yang di contoh di Temburu itu yang tahu bisa sehari khatam itu Khatam gimana, 30 juz Ustaz? ya. Itu apakah karena saya dengar juga imam-imamnya termasuk makmumnya para hafiz Quran juga. Itu Iya. bisa nggak, Ustaz? Maksudnya secara bacaan apakah tahtil ataukah ini gimana, Ustaz, menurut pandang Ustaz? Kalau pandangan saya, pertama saya belum pernah dengar bacaan mereka, Ustaz. Ya, jadi saya belum pernah mendengar bacaan mereka, tapi kalau saya menurut teori matematika saya ya, karena saya juga pernah sekali duduk 30 juz dengan hadar ya, kemungkinan bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi? Dengan catatan tadi, mereka itu selesainya sampai subuh kalau nggak salah, Ustaz. Bener ya? Jadi mereka Iya, dari betul. Isya sampai subuh. Jadi kalau misalkan demikian, kemungkinan bisa terjadi, Ustaz. Tapi saya belum pernah mendengar ya. Mungkin nanti saya perdengarkan dulu lah Ustaz ya. Nanti saya dengar dulu, mungkin nanti saya share di grup lah tentang apa yang saya inikan ya. eh, Jawab. Saya belum pernah mendengar, tapi kalau misalkan dari Ba'da Isya sampai subuh, ya kemungkinan hadir yang mereka baca. Kalau tahqiq kan nggak mungkin, kabur semua nanti kan. Apalagi apa tadwir nggak mungkin, pasti hadir. Nah hadirnya ini tergantung nanti bagaimana beliau membacanya. Di Jawa Timur ada yang demikian Ustaz. Ya, ada yang demikian. Jadi kebetulan teman saya. Jadi kalau ngaji itu begini, itu satu hari khatam itu. Kalau ngaji itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu. Amin gitu kan. Misalkan tilka rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd minhum man kalamallahu wa rafa ba'dhum darajat. Ya itu bukan hadir ya, bukan hadir. Kalau bacaan seperti itu bukan hadir. Atau misalkan gini, ya. Ustadz, boleh tidak tahqiq dan tadwir ini digabungkan dalam satu ayat? Nggak boleh. Nggak boleh. Atau tadwir dengan hadir satu ayat ya, bukan satu surat. Boleh nggak Ustadz? Nggak boleh. Itu karena ketukan temponya nanti berbeda. Jadi gini, Ustadz, bagaimana kita menghitung tempo satu harokat, dua harokat dalam mengucapkan mat misalkan. Jadi satu harokat itu bentuknya seperti ini. Ba. Dan pengucapan ba ini tergantung antum. Antum pakai tahqiq. Ba. Lambat. Antum pakai tadwir, ba, hadir, ba. Pengucapan dua harokat itu dengan dua huruf, ba, ba. Dan dua huruf tersebut, misalkan begini ya, ba.
Nah ini hasilnya dari antum begini, baba. Jadi harokat dua harokat itu hitungannya seperti ini kira-kira ya. Baba. Nah hitungan dua harokat ini masing-masing beda-beda. Tahqiq beda, tadwir beda, hadr beda. Ya, kalau orang-orang, misalkan guru-guru kita biasanya itu mudahnya adalah hasil talaki. Jadi kalau misalkan mereka ditanya, bagaimana kita menentukan kadar mat pada tahqiq, tadwir, hadr, mereka nggak bisa jawab pasti. Kenapa nggak bisa jawab? Karena tidak ada ulama yang mengatakan bahwa harus seperti ini, harus pakai tangan, harus lambat, nggak ada. Tapi menyesuaikan dengan kadar tahqiq, tadwir, dan hadr. Antum pakai dua harokatnya tahqiq ketika baca hadr ini pasti kepanjangan. Misalkan ya, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bacanya cepat tapi pakai kadar ain apa matobi'inya daripada tahqiq itu pasti nanti jadinya lebih panjang. Atau kebalikannya, antum baca tahqiq Alhamdulillahirabbil alamin. Di hadr Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, di hadr nggak bisa. Iya, nggak bisa. Jadi nggak boleh digabung-gabung. Banyak kan kita orang jadi imam kan begini ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Di akhir-akhirnya dilambatin. Pakai tempo tahqiq ini juga salah, nggak boleh dalam satu ayat. Kenapa demikian? Pasti nanti panjang pendek matnya salah. Ya, mungkin gitu aja ya. Gitu ya Ustaz Beni ya. Saya belum pernah dengar juga Ustaz. Setiap hari itu Ustaz ya katanya ya. Saya dengar dari berita seperti itu. Iya, Benar itu setiap hari. iya Setiap hari setiap itu. hari, Ustaz. Iya, Sampai setiap hari. 30 hari. Iya sampai 30 hari, Ustaz. Udah jalan yang ke-6 tahun apa udah jalan berapa tahun? Insya Allah ya. Coba nanti saya cari. Di YouTube ada ya? Semoga ada ya. Coba nanti saya cari ya. Terus Ustaz, Gimana apa bacaan? saya pernah Iya. sering dengar kisah-kisah orang-orang dulu kayak Imam Syafi'i yang sampai bisa menghatamkan Iya, iya, sehari iya. 2 kali itu. Kalau zaman sekarang apakah bisa atau ini, Ustaz? Kalau ketika Saya baru. belum pernah, ya jadi kalau saya pernah satu kali duduk ya selama 41 hari. Ini saya Ustadz ya, mungkin keberkahan waktunya berbeda ya. Jadi kalau misalkan kita tanya dengan guru-guru kita, ada yang namanya keberkahan waktu yang Allah berikan. Kalau saya sendiri baca hadar itu sudah habis-habisan itu Ustadz. Ya, jadi saya belum pernah ada satu orang yang saya tahu bahwa dia bisa mengkhatamkan Al-Quran lebih dari sekali dalam satu hari ya. Saya belum pernah dengar Ustaz. Adapun satu hari sekali ada dengar di Kalimantan itu saya lupa namanya Sayyidah siapa namanya saya lupa. Itu sudah sepuh. Itu satu hari satu kali bisa. Setiap hari sampai beliau sampai umur sekarang. Tapi kalau misalkan dua kali tiga kali ini wallahu a'lam Ustaz. Gimana ceritanya itu saya juga nggak ngerti. Tapi paling tidak kita meyakini bahwa ada keberkahan waktu yang mereka miliki dengan Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya jawab Ustaz. Karena saya Syukur. sudah praktekkan sendiri dengan hafalan ya, bukan dengan bacaan Al-Quran. Itu Masya Allah. Jadi saya dulu 41 hari, itu satu hari yang di Jawa tahu ya, namanya riadohan. Jadi sebelum mendapatkan sanad, hafalan itu harus 41 hari, 41 kali khataman. Ini yang saya lakukan dulu. Jadi itu kadang ya di hari-hari misalkan saya sudah selesai 20 hari. Ini ada batasannya. Jadi batasannya itu antara maghrib dengan maghrib. Jadi misalkan saya mulai jam 7 gitu Saya Beni. Saya mulai jam 7 ya, jam 19 lah. Nah, itu sebelum jam 19 di hari besoknya itu sudah khatam. Kalau nggak itu gagal. Itu saja saya sudah habis-habisan itu ya. Sudah hancur-hancuran lah, istilahnya sudah hampir nyerah lah. Dikuatin oleh guru, dikuatin oleh teman-teman pada saat itu. Itu pakai Apalagi misal istirahat nggak, Ustaz? Ada Ustaz tidur siang nggak atau memang full cuma makan, cuma ke kamar tem mandi? ya ada tidur siangnya. Jadi biasanya istirahatnya itu saya bagi dua. Saya bagi duanya bagaimana? Saya bagi duanya itu pertama dengan malamnya harus selesai 20 juz sampai jam berapa siang mungkin ya, jam-jam 10 kalau nggak salah. Jam 10 udah selesai 20 jusan. Lalu saya biasanya sejam 2 jam itu saya pakai untuk apa? Untuk istirahat tidur. Habis itu saya bangunin teman 2 jam sejam lah. Saya lanjut lagi. Itu tartil banget. Pakai hafalan ya. Pakai hafalan kan lebih cepat, lebih mudah daripada baca Quran kan. Kalau baca Quran kan capek, mata kita pegel, kadang-kadang buram matanya sakit dan lain sebagainya. Saya pakai hafalan aja seperti itu. Jadi saya belum pernah tahu. Jadi misalkan ada yang tahu ya bisalah share ke grup ya. Misalkan ada Ustaz di sini dia bisa satu kali, tiga kali khataman atau dua kali. Karena saya pakai hafalan saya belum bisa, belum mampu. Kira-kira seperti itu, Ustaz. Kalau misalkan ada istirahatnya enggak, Ustaz? Misalkan istirahat tentang ke kamar mandi ya ada. Tapi tidak lama, sebentar-sebentar saja. Seperti itu.
Yang lainnya ada pertanyaan? Satu lagi ya terakhir. Satu lagi Tat, di sini. Boleh. Yang tadi kan Dr. Aiman Suhaib itu lebih cenderung tidak menggunakan lagu. Lalu kalau yang di Imam Roman itu gimana itu kan? Gimana, Ustaz? Kalau tadi kan Dr. Aiman itu cenderung baiknya nggak usah pakai lagu. Nah, sedangkan di Mm-mm. Imam Roman itu kan lagu-lagunya banyak Tat. Jadi kalau kita lihat dari YouTube-nya ya, dari YouTube-nya beliau ketika mensyarah, ketika ini bukan mensyarah, Afwan, ketika beliau ada lomba ya, ada lomba. Kami dulu pernah mengikutkan santri kami juga di situ. Jadi tidak semua lagu yang beliau nggak suka, Ustaz. Ya, jadi bisa apa namanya bisa diperbedakan. Jadi yang beliau tidak suka itu adalah lagu lagam yang lagamnya ini lebih dikedepankan daripada makrot-makrotnya, Ustaz. Ya, daripada makrot-makrotnya plus bagaimana asnul adanya. Ini harus ditekan, itu tidak boleh ditekan dan lain sebagainya. Jadi apalagi orang-orang Asia kan ada saya lupa namanya siapa itu. Enak banget suaranya didengar waktu beliau ikut talaki dengan Syekh dari YouTube itu ya. Saya lihat. Tapi itu benar-benar bukan seperti ini Al-Quran diturunkan ya. Artinya bukan hanya dengan lagunya yang jadi sorotan, tapi bagaimana tajidul hurufnya Ustaz. Lalu makrotnya juga belum benar. Lalu satu lagi sifatnya juga gak benar. Tapi dia sudah pakai lagu ini yang merupakan kesalahan yang fatal. Sedangkan kalau antum lihat di mana di Madinah itu imam-imamnya itu antum lihatlah antum pendengar walaupun mereka pakai apa di lagu-lagu kan artinya tidak billah nggak seperti Dr. Aiman Suwad ya yang benar-benar ketat. Ya, selain itu memang masih ikhtilaf hukumnya, tapi mereka dari husnul adanya, ayat-ayat yang boleh ditekannya, lalu sifatnya itu sudah tidak diragukan lagi, Ustaz. Dan mereka juga tidak gulu, tidak seperti di Indonesia. Ya, yang Masya Allah. Ada juga yang baca misalkan kalau antum dengar gini ya. Al-Haqqah gitu. Pernah nggak dengar? Itu kan Masya Allah ya, gimana ceritanya begitu. Itu kan banyak disinggung oleh Syekh Adib dan lain sebagainya kan. Itu orang Aceh kalau nggak salah. Malhaqqah. Ini berbahaya. Kira-kira seperti itu Sahlan ya. Jadi yang tetap pada kokoh kuncinya adalah tiga hal. Pertama tajidul huruf, sifat dzatiyah, sifat ardiyah. Kalau ini sudah kokoh, ya insya Allah sudah bagus lah. Perlu kita sesekali bertalaki dengan apa namanya aimatul qura. Ya, jadi insya Allah ya kami kemungkinan besar nanti akan mengadakan umroh backpacker. Ini sekalian bertalaki kepada Masih Timur Tengah. Ya ini masing-masing ya. Mau ngurus masing-masing boleh, mau ini boleh, gak ada masalah. Nanti insya Allah akan bertalaki di sana. Jadi kalau yang punya rezeki ya silakan ya. Mungkin setahun atau 2 tahun lagi lah. Kalau antum sudah lulus. Ya kemungkinan seperti itu. Kalau antum punya rezeki, boleh antum ikut. Ini urus sendiri tapi ya masing-masing. Ya bisa dan lain sebagainya. Backpacker itu lebih murah, tempat tinggalnya juga lebih murah. Nanti bertalaki dengan masih di sana. Nah itu boleh sesekali kita mencoba ya. Tapi harus sudah selesai dulu di sini. Artinya sudah diolah dulu di sini antum ya, sudah diperbaiki dengan beberapa guru-guru di sini dulu, baru nanti kita bolehlah ke sana. Lalu yang kedua, insya Allah saya akan ke Balikpapan diundang ya oleh anggota DPRD di sana untuk mengisi dan lain sebagainya di 1 Agustus. Jadi antum yang misalkan orang Balikpapan, Kalimantan mau langsung ngambil sanad ya, misalkan Ustaz saya mau ngambil sanad Tufa dan Jazari, bolehlah gratis ke sana ya. Nanti saya buatkan dulu. Jadi ngomongnya dari sekarang. Jadi nanti ketika jumpa di sana, langsung ada sanad yang sudah saya cetak untuk antum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Jangan lupa diulang-ulang lagi ya videonya. Pembelajarnya akan terus bertambah cepat sesuai dengan bagaimana kita bisa memperhatikan dengan baik dan benar. Barakallahu fikum. Tertutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Wa iyyakum barakallahu fikum.